Halo teman-teman, welcome back to Bongkar Bro. Balik lagi sama gue Busem, masih dalam suasana lebaran yang mana syuting hari ini kita lakukan di malam takbiran. Anjay, ini pakai kemeja biar rapi gitu ya kesannya. Pokoknya buat teman-teman yang merayakan lebaran, gue ucapkan mohon maaf dan lahir dan batin, selamat merayakan. Buat teman-teman yang mudik, semoga selamat dan lancar di perjalanan. Dan ya, mudah-mudahan lebaran kali ini membawa kebaikan dan keberkahan untuk kita semua ya. Kita langsung aja deh. Seperti yang teman-teman baca di judul, hari ini kita punya satu produk lagi dari Empau, seri M30. M30 ya, bukan M30 Plus. Dan ini cukup banyak sih di request sama teman-teman, yang mana produk ini tuh kita beli sendiri. Dan kalau teman-teman beli, di dalamnya tuh bakalan dapat charging case beserta earbuds-nya, kabel charger USB Type-C, extra ear tips dan extra wing tips, user manual, dan pastinya dapat juga kartu garansi. Kalau untuk harganya, si Empau M30 ini tuh kita beli di 270 ribuan gitu di toko Estate Toms Official di Tokopedia. Yang mana pada waktu kita beli awal tuh ada cacat produk. Jadi charging case-nya rusak gitu deh, nggak mau ngecas earbuds-nya. Terus kita coba retur dan untungnya mereka mau mengembalikan produk dan mengirim lagi barang yang baru dan sudah dicek juga oleh mereka. So, untuk Estate Toms, gue acungin jempol terkait pelayanannya. Buat teman-teman yang tertarik, bisa langsung cek linknya di deskripsi. Nah, kalau untuk desain tipikal sih ya, untuk TWS-TWS Empau bentukannya kurang lebih sama seperti ini. Tapi kalau dari segi dimensi dibandingkan dengan yang M12 ini masih lebih compact sih, meskipun tetap kerasa agak sedikit bulky ya. Tapi masih cukup compact kok. Dan kalau untuk materialnya sendiri, misalnya digoyang-goyang, masih ada sedikit bunyi tapi masih aman-aman aja dan masih cukup kerasa solid. Tapi agak sedikit bedanya yang mengecewakan itu adalah dari segi bagian engsel ditutupnya. Jadi kalau dibuka ini dia akan langsung ketutup kayak gini. Beda dengan TWS Empau sebelumnya kayak si M12 aja, ini tuh masih ada holding mechanism gitulah di bagian engselnya. Nah, kalau untuk bobotnya sendiri dia secara total di sekitar 48 gram dan untuk per earbuds-nya ini di sekitar 4,5 gram. Di bagian atasnya ini terlihat ada logo Empau, kemudian di bagian muka depannya ini ada satu LED indikator yang akan menyala ketika earbuds dimasukkan, kemudian ketika si case-nya juga dibuka. Sementara di bagian belakang ini ada satu port USB Type-C untuk charging dan seperti biasa di bagian bawah ada spesifikasi produknya. Kalau untuk warna sendiri ini kita punyanya yang warna biru muda, tapi kalau gua cek di website sih ada yang warna hitam, abu-abu, terus red black, kemudian ada warna pink juga, ada yang rose gold, banyak deh pokoknya. Tapi kalau di marketplace Indo sih nggak semua pilihan warnanya ada ya. Kemudian kalau untuk earbuds-nya seperti biasa ya, dia menggunakan model kacang gini yang bentuknya bulat, dan di bagian mukanya atau di faceplate-nya ini menggunakan touch sensor dan ada sedikit LED indikator di sampingnya. Yang sedikit berbeda dibandingkan TWS Empau lainnya adalah dia menggunakan wingtip di bagian sisinya ini untuk menciptakan cengkeraman atau fitting yang lebih nyaman. Yang mana sekilas earbuds ini kelihatan agak bulky ya, kelihatan agak besar gitu. Tapi ketika dipakai, ini tuh di telinga gue sih termasuk salah satu TWS yang paling nyaman ya dari Empau gitu apabila dibandingkan yang dengan M12 dan M13. Terutama dari segi grip dan vacuum isolation di dalamnya itu nggak yang bikin ada tekanan terlalu banyak. Selain itu, dia juga sudah dilengkapi dengan IP rating yang labil. Maksudnya labil nih, kalau gue cek di poster websitenya itu IPX7. Tapi kalau dari spesifikasi di deskripsi sih dia dibilangnya IPX8. Tapi untuk IP rating sih sebetulnya X7 dan X8 itu kan nggak yang begitu jauh ya. Jadi untuk keamanan terhadap splash proof dan waterproofnya untuk si Empau M30 ini udah cakep kok. So, si Empau M30 ini menurut gue sih udah cocok ya buat dipakai olahraga karena dari segi IP rating dan fitting dan gripnya. Tapi yang agak sedikit kurang itu adalah dari segi touch sensornya nih. Yang mana kalau gue pakai itu sering salah komen pertama itu, dan yang kedua dia agak kurang responsif. Jadi sensitivitasnya tuh agak kurang. Dan sempet sekali waktu ini gue pikir di bagian bawah earbuds ini ada tonjolan kan di bagian area wingtipnya. Ini gue pikir tuh awalnya tombol, tapi
tapi ternyata dia menggunakan touch sensor. Dan mungkin akan lebih baik kalau dia menggunakan tombol kali ya, karena ketika digunakan olahraga itu nggak akan yang terlalu menekan ke bagian telinga. But overall untuk komennya udah lengkap sih ya, mulai dari play, pause, naik preview strike, volume control, voice assistant, dan juga untuk kontrol panggilan. Cuma ya itu tadi sih sayangnya dari segi sensitivitasnya aja. Tapi untuk kaum rebahan yang memang sering nonton, kemudian kontrol segala sesuatunya di HP sih, ini kayaknya nggak akan terlalu masalah kok. Dari segi konektivitasnya, Empau M30 ini menggunakan Bluetooth 5.0, audio codec SBC AAC, dan rentang jarak di sekitar 10 meter. Yang mana untuk konektivitasnya sendiri sih selama pemakaian gue masih aman-aman aja ya dalam rentang jarak 10 meter itu. Nggak pernah ada putus-putus kecuali dalam kondisi wifi-nya lagi ngadat gitu ya, lagi lemot banget. Itu kadang agak sedikit berpengaruh sih. Selain itu untuk pairing juga ini tipikal Empau ya, tinggal dibuka aja untuk pairingnya device, kemudian dia udah support auto reconnect juga dan auto pairing, plus dia juga udah support untuk single mode baik yang kanan maupun yang kiri dengan transisi yang cukup flawless. Tapi kalau ngomongin latency sih ya tipikal Empau juga ya, dia nggak punya gaming mode yang mana untuk delay-nya masih cukup berasa tapi nggak yang terlalu signifikan. Dalam artian dia masih nyaman kok untuk digunakan sehari-hari bersosial media, nonton YouTube dan Netflix, main casual gaming yang macam Genshin Impact atau mungkin Candy Crush gitu ya. Tapi kalau game-game FPS kayak gitu yang membutuhkan presisi dari segi latency, kita lihat aja deh latency testnya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian mikrofonnya, yang mana kalau gua cek di website sih dia ada spesifikasi terkait dengan noise cancelling. Nah, kalau gua tes nih ya, dari si Empau ini tuh noise cancellingnya mungkin diarahkan ke bagian mikrofon ya, bukan ANC seperti TWS-TWS yang flagship gitu. Tapi setelah dipakai nggak ada noise cancellingnya sih. Dalam arti ketika gue melakukan panggilan, lawan bicara itu masih bisa mendengar jelas sekitaran gue gitu waktu gue di jalan. Terus kendaraan sekitar tuh masuk kedengaran jelas. Ya gue nggak bisa memastikan sih apakah ini ada atau tidaknya noise cancelling. Tapi yang gue rasakan dia tidak punya fitur noise cancelling seperti penjelasan gue tadi. Nah selain itu hasil suara yang dihasilkannya juga dipengaruhi oleh noise environment-nya tadi. Jadi misalnya agak bising, itu suara yang dihasilkan lawan bicara akan mendengar agak sedikit lebih pecah. Tapi untungnya dalam kondisi hening gitu ya, misalnya di kamar, teleponan sama gebetan, itu masih aman-aman aja kok. Masih cukup terdengar jelas meskipun masih agak sedikit robotik. So, kalau untuk kualitas mikrofonnya sih masih oke ya, karena memang kelihatannya bukan selling point utama mereka, jadi masih dipakai buat kegiatan atau keperluan sehari-hari, meskipun bukan yang paling rekomend sih untuk di kelasnya terkait mikrofonnya. Kita dengerin aja langsung deh mikrofon tesnya. Cek cek 1 2 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon Empau M30 dalam kondisi hening. Sekarang kita coba dalam kondisi ramai. Cek cek 1 2 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon Empau M30 dalam kondisi ramai seperti yang kalian dengar. Kan di belakang ada suara background menggunakan speaker. Gimana nih menurut teman-teman? Cek cek 1 2 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon Empau M30 dalam kondisi ramai. Kalau untuk baterainya, playtime earbuds-nya tuh diklaim bisa sampai 5 jam dan tambahan 20 jam dari si charging case-nya. Nah, kalau dari pengetesan gua sih waktu itu gua pakai teleponan 1 jam gitu. Dari 100% dia berkurang sampai 70%, jadi kepake 30-an%. Terus gua lanjut dengerin Apple Music di volume 70%. Itu tuh habis total dengan tadi talk time itu di sekitar 4 jam. Jadi kalau full untuk dengerin musik doang harusnya dapat sih di sekitar 5 jam. Sementara untuk charging time-nya sendiri ini 10 menit gua tes dia hanya dapat di sekitar 30-40%, tapi untuk full-nya masih standar ya di sekitar 1,5 jam baik untuk earbuds maupun si charging case-nya. Cuma bedanya untuk Empau M30 ini kalau dibandingkan dengan Empau M12, M13, dia tuh belum support untuk wireless charging. Itu mungkin menjadi salah satu poin ya kalau teman-teman mementingkan fitur wireless charging.
Tapi mungkin dibikin sengaja ya sama si Empau terkait si wireless chargingnya yang ditiadakan untuk mungkin budgetnya dialihkan ke bagian sound quality. Karena gue merasakan sound quality ini memang cukup improve sih. Dia menggunakan composite diaphragm driver yang nggak jelas ukuran drivernya berapa dan nggak jelas juga untuk frekuensi responnya berapa. Tapi yang penting tuh dia punya klaim untuk immersive bass, jadi bassnya tuh lebih wow katanya sih gitu, dengan natural dan otentik di bagian clarity-nya. Jadi untuk bagian bass atau low frekuensinya itu gue merasakan dia pertama lebih deep, jadi kerasa bub 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 gitu, dan juga dia kerasa lebih powerful dari segi si panci atau tamparannya. Nah kalau segi untuk detail sih memang masih mirip-mirip ya, dan terkadang dia agak sedikit bleeding ke bagian mid dan juga high-nya. Nah, yang gue suka dia untuk rumblingnya juga lebih dapat ya dibandingkan yang M12 maupun yang M13. So overall untuk kualitas low frekuensi sih ini gue lebih demen dengan yang M30 ini ya dibandingkan dengan TWS Empau yang sebelumnya pernah kita review. Karena memang kayaknya dia lebih difokuskan buat ke olahraga kali ya, makanya dengan bassnya yang di tweak lebih naik, kemudian adanya wingtip di bagian fitting dan gripnya, kayaknya dibuatnya seperti itu. Nah, beralih ke bagian vokal ini masih tipikal Empau ya, dia masih kerasa natural, artikulasinya juga baik. Paling untuk separasi antara lead dan backing vokal ini agak sedikit rapat, jadi kurang berasa airy, kurang berasa lepas aja. Tapi kalau untuk instrumen ini gua rasain masih cukup sih detailnya, dan ya masih bagus lah kalau untuk vokal dan juga instrumen di bagian midsnya. Nah kalau untuk high-nya di bagian treble ini awal-awal gua rasain dia agak kurang extend, bahkan cenderung lebih mundur dibandingkan yang M12 maupun yang M13. Tapi setelah gue pakai beberapa lama gitu ya, beberapa hari, gue rasa cukup sih. Di bagian sparklingnya dia masih dapat, shimmernya juga masih dapat, meskipun agak sedikit kurang panjang. Jadi misalnya ada di bagian lagu Coastal Love yang ada sering gitu kan, ada bagian itu lagunya tetap nggak sepanjang biasanya aja gitu. Jadi efeknya jadi kayak kurang airy aja. Tapi bagusnya untuk treble dia masih kerasa soft ya, jadi dalam volume tinggi pun dia nggak yang kerasa harsh. Plus untuk micro detail ini gua acungin jempol sih untuk Empau M30 ini, masih pas aja gitu porsinya. So overall sound quality dari Empau M30 ini sih gue bisa bilang dia lebih enak ya untuk selera gue pribadi dibandingkan dengan yang M12 maupun M13. Jadi ya seperti yang tadi gue bilang, dia kelihatannya ditargetkan buat teman-teman yang bass head tapi enggak yang akut, dalam arti dia masih suka bass yang deep dan rumble tapi masih ngarep dapat di bagian clarity dan detailnya. Ini kayaknya bakal cocok deh untuk di harga 200 ribuan. Nah kalau dibandingkan dengan M12 M13 gitu ya yang terakhir kita review, itu balik lagi ke selera sih. Kalau kalian lebih suka treble yang ngecring dan clarity bass yang lebih soft, mending kesana aja. Tapi kalau kalian nyari yang lebih fun bisa ke M30. Nah tapi kalau kalian pengen yang lebih ngebass lagi, apalagi kalau buat workout, gue saranin sih jangan kesini ya, karena ini masih cenderung buat yang tadi gue bilang. Tapi kalau teman-teman yang lebih suka bass banget, mending sekalian ke Soundcore R100 yang kemarin Broalit review, atau mungkin ke One More Omting atau Piston Buds kayak gitu sih. Biar nggak penasaran, kita dengerin aja deh sound sample-nya. You should hear it all. I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be. I'm the only one that
So, kesimpulannya seperti biasa ya, TWS dan produk-produk dari Empau ini lagi-lagi bisa banget direkomendasikan. Termasuk si Empau M30 ini, mulai suaranya yang enak, kemudian build quality juga bagus, pilihan warnanya juga banyak. Paling dari segi baterai dan mic aja ya yang masih agak biasa. Plus kalau ngomongin minus untuk pendapat gue pribadi sih paling dari touch sensornya. But overall dengan harganya di sekitar 270-an terhadap kualitasnya ini masih cukup worth it kok. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Sekali lagi mohon maaf lahir batin untuk teman-teman yang sedang merayakan Lebaran 1443 Hijriah. Gue Busem, and until next time, stay humble and positive.